kabar semuanya? Balik lagi di channel YouTube Best Profit Pacific Place bersama aku, Linda Lestari aka Nyai yang paling ditunggu-tunggu di channel YouTube Best Profit Pacific Place tentunya ya. Oke teman-teman semuanya, apa kabar nih yang di rumah, yang lagi nonton podcast kita kali ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Meskipun pandemi ini belum berakhir, tapi bukan berarti jadi alasan kita untuk tidak beraktivitas dan berkegiatan. Semoga podcast yang kita nanti akan hadirkan kali ini lebih menarik dan lebih informatif buat teman-teman semuanya. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, udah nonton belum nih untuk podcast episode yang kedua? Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu teman kita di PT Best Profit Pacific Place. Yang sebelumnya saya interview itu adalah Best Performance untuk bulan Januari 2021. Nah, kali ini kita juga bakalan nge-interview atau ngobrol-ngobrol juga sama salah satu karyawan PT Best Profit yang tentunya nggak kalah berprestasi. Kenapa? Karena kali ini podcast yang ketiga kita akan ngobrol-ngobrol dan interview salah satu karyawan yang mendapatkan apa? Ada yang bisa tebak ya? Mendapatkan best of the best untuk level manager. Jadi buat teman-teman yang di rumah kalau nggak tahu bahwa di Best Profit ini sebenarnya kan untuk jenjang karir level jabatan itu ada sangat banyak ya, ada beberapa dari mulai yang konsultan, kemudian manajer sampai ke atasnya lagi. Jadi kalau untuk di Best Profit sendiri setiap tahun itu kita akan menyeleksi dari yang terbaik, lebih terbaik dan paling baik. Pokoknya best of the best lah judulnya ya. Jadi best of the best untuk apa? Untuk level manager. Jadi kali ini kita udah undang langsung yang sudah mendapatkan kategori best of the best tapi untuk level manager. Nanti next episode saya juga akan menghadirkan best of the best untuk level senior manager dan seterusnya. Jadi teman-teman tungguin podcast kita next episode. Jadi kali ini aku akan langsung aja kenalin yang mana sudah hadir di hadapan saya saat ini ya. Jadi inilah dia Ibu panggilannya Bu E ya. Jadi pokoknya ini adalah Bu E ya. Kita di kantor panggilannya Bu E. Atau nama lengkapnya siapa Ibu? Oh boleh ya. Terima kasih nih untuk Nyai waktunya. Ya namanya? Namanya perkenalkan, nama saya Ari Yudatun, tapi di sini terkenalnya dengan nama Bu E. Nah itu dia, namanya Bu E itu adalah nama panggungnya ya say. Betul. Jadi Bu E ini adalah peraih untuk kategori best. Lebih seru ya. Oke, jadi kita akan kenalan dulu nih sama, kalau nama lengkapnya itu Ibu Ari Yuliatun. Terlihat dari wajahnya ini kan masih sangat muda ya guys. Ya kan, nggak kalah muda sama saya. Tapi ini kita panggil aja Bu E ya, biar lebih akrab ya kan. Nah, coba Bu E kalau boleh tahu nih, kita kenalan dulu. Ibu E kenalin nih diri Bu E ini dari mana asalnya, dari tim mana di Best Profit sendiri, terus udah berapa lama di Best Profit gitu. Coba Bu E boleh kenalin ke teman-teman yang ada di rumah? Boleh ya. Perkenalkan ya, saya namanya Ibu Ari Yudatun. Dan di sini terkenalnya itu namanya Bu E ya. Jadi saya ini tinggal di Bogor. Usia kalian pasti tahu ya, sudah bisa tebak. Ada di bawah inilah ya. Ada di bawah ya. Tapi yang penting semangatnya. Oh jadi Bu E ini asli dari Bogor? Iya, aslinya bukan di Bogor, cuma saya tinggal di Bogor. Merantau di sini, merantau ya. Kalau asli? Kalau asli Jawa. Jawanya? Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Iya, Oke, betul. jadi tapi stay-nya di Bogor. Betul. Jadi Bogor Jakarta setiap hari. Setiap hari. Luar biasa. Itu jarak yang kurang nggak deket loh itu loh ya. Tapi semangatnya luar biasa Bu E Jakarta Bogor dan Betul. menghasilkan prestasi yang luar biasa ya. Meskipun Bu E jauh lokasi rumah ke kantor, tetap eagerness ya, Betul. kegigihannya untuk mendapatkan posisi best of the best ini. Oke, kalau boleh tahu Bu E di Best Profit sendiri sudah berapa lama nih bekerja di perusahaan ini? Kalau saya sendiri sudah 4 tahun di Best Profit. 4 tahun. Betul. 4 tahun udah lumayan lama ya gitu. Betul. Kalau kemarin Mas Andre itu Best of Performance itu baru 2 bulan. Kalau Bu E ini ya wajar lah 4 tahun juga
lamanya udah dapat best of the best juga. Nah Bu kalau boleh tahu motivasi Bu apa yang Bu jadikan pegangan ataupun prinsip Bu sehingga Bu bisa jadi best of the best? Karena kan pasti yang namanya level manager bukan hanya Bu pasti ada banyak banget di perusahaan, apalagi PT Best Profit cukup banyak ya kalau saya lihat. Nah Bu bisa jadi yang diambil dari yang terbaik itu bagaimana prinsip atau motivasi Bu sendiri? Kalau di sini dasarnya kalau dilihat usia mungkin ya kalah sama yang muda ya. Kalau saya sendiri tapi nggak kelihatan tua kok. Semangatnya, yang penting semangatnya ya di sini Bu semangatnya itu termotivasi dengan memang di dalam diri sendiri ya. Bagaimana cara menghasilkan uang terbanyak? Ternyata di Best Profit lah yang kita bisa cari duit banyak ya selama intinya ini. Kalau ibu-ibu itu cuan. Nah di Best Profit sendiri ya saya katakan ya yang terbukti nyata bahwa di sini tidak duit aja ya, untuk karir pun bagus intinya. Betul ya. Saya sudah setelah ini sebelum di Best Profit untuk mencapai jabatan manajer itu butuh bertahun-tahun, tapi di Best Profit itu tidak dibutuhkan lama. Waduh luar biasa. Jadi Bu itu motivasi di dalam diri adalah pastinya adalah pendapatan, kita harus break ya, harus break pendapatan tapi juga dibarengi dengan jenjang karir. Betul. That's why Bu bisa jadi best of the best ini karena Bu bukan hanya cari penghasilan besar tapi harus dibarengi dengan karir juga. Betul. Jadi Bu ini untuk promote jadi manajer itu butuh waktu berapa lama? Kalau sebelumnya itu cuma dalam waktu 6 bulan ya waktu itu. 6 bulan promote manajer. Coba bayangkan pemirsa ya, di luar sana untuk promote jadi manajer bisa kadang 1 sampai 5 tahun ya, tergantung perusahaan dan kebijakannya perusahaan masing-masing. Tapi di Best Profit ini jenjang karirnya cukup cepat. Karena bicaranya kita performance dilihat per kuartal. Ya, nah Bu ini kuartal kedua, artinya 6 bulan pertama sudah promote jadi level manager, luar biasa. Tepuk tangan dong pemirsa. Ya jadi Bu ini 6 bulan jadi manager setelah karirnya berjalan sekian tahun, Bu jadi best of the best. Dan itu motivasinya bukan hanya bicara penghasilan ya Bu tapi juga jenjang karir. Ini patut dicontoh nih buat yang rumahnya mungkin stay-nya kan di sini yang di Best Profit nggak hanya di Jakarta, banyak juga di beberapa daerah yang mungkin jaraknya agak jauh. Jangan sampai kalah sama Bu aja udah bisa membuktikan ya. Betul. Saya juga jadi nih pemirsa. Oke, lanjut nih Bu, aku akan tanya nih. Tahun 2020 ini kan kemarin mungkin kalau kita bisa bilang itu tahun yang agak berduka karena memang pandemi ini datang tahun kemarin, kita sampai 1 tahun itu bahkan nggak bisa beraktivitas secara maksimal meskipun tetap perusahaan kita dan Bu sendiri membuktikan kinerja yang meskipun pandemi kita tetap bisa kerja keras ya Bu ya. Nah kemudian tahun 2020 ini mungkin ada strategi apa aja nih buat teman-teman ini, kan apa sih rahasianya, kuncinya ya sehingga Bu ini bisa jadi best of the best, karena semua orang pasti pengen di level itu meskipun sudah promote jabatan, tapi kan kalau kita bicara kinerja kita masih kurang. Kira-kira apa ya, mungkin buat evaluasi teman-teman juga di rumah, kira-kira apa nih strategi yang dilakukan Bu selama tahun 2020? Gitu ya. Karena kan posisi sekarang 2020 kita terjadi pandemi ya, pasti penurunan untuk ketemu nasabah itu emang agak benar-benar. Tapi kita semangat, yang penting semangat satu ya, yang penting semangatnya. Di sini kita juga tidak harus ketemu dengan calon nasabahnya, karena di sini karena pertemuan nasabah itu kan karena ada pemisah ya PSBB ini, kita ada dengan cara lain, kita cari solusinya. Oh jadi karena kan pandemi ini terbatas karena kondisi dan situasi mengakibatkan Bu harus cari alternatif. Betul. Nah, apa tuh yang alternatif Bu lakukan? Secara virtual bisa dengan meeting Zoom, dengan follow up ya, follow upnya kalaupun mereka itu dengan WA ya, yang sering dengan WA, dengan Zoom meeting atau dengan sosmed lainnya. Sosial media. Betul, yang penting
kita semangatnya terus aja, walaupun kita di rumah tapi semangat kita bekerja terus. Jadi di rumah itu bukan untuk benar-benar stop bekerja, tapi di rumah kita harus kreatif. Oke, jadi Bu E ini lebih banyak gunakan alternatif melalui virtual ya, Iya, dari betul. Zoom meeting, terus penawaran secara virtual Betul. dari sosial media, Betul. penawarannya juga bisa melakukan video call juga ya, Betul, atau iya. secara virtual Zoom ya Bu E Iya, ya. betul. Jadi memang meskipun PSBB nggak bisa atau jadi WFH di rumah, tetap bukan WFH terus rebahan seharian ya Bu E, Betul, tapi iya. WFH di rumah tetap kerja ya. Work from home ini digunakan untuk follow up customer yang memang masih ada potensi. Betul. Jadi pemirsa ya, meskipun tidak bisa bertemu face to face, bisa gunakan metode ini di mana bisa pakai virtual Iya, Zoom ya, Zoom. Zoom meeting ataupun Betul. telepon Betul, ataupun atau video call. Dari tahun 2020 kan ada 12 bulan nih. Betul. Bu E lakukan metode virtual ini itu awal mulanya bagaimana? Kan pasti menyesuaikan diri dulu nih ya kan, teman-teman juga kan adaptasi nih pada saat awal di pandemi, bagaimana nih strategi yang harus dilakukan. Nah Bu E itu mengawalinya bagaimana, apakah ada jadwal tertentu kah atau bagaimana? Kalau saya kan tadinya emang sebelum pandemi kan kita langsung ketemu ya sama customer. Iya. Nah di luar itu setelah biasanya kan, karena ini tindak lanjutnya ya, kebanyakan tindak lanjut dari sebelumnya. Jadi kita udah pernah ketemu, kita tinggal komunikasi sebentar, terus ya kita langsung lakukan seperti tadi meeting Zoom atau video call. Dibuat setting appointment dulu untuk lakukan Zoom meeting atau? Biasanya sih kadang kan kita follow up-nya itu kadang tiap hari ya. Di sini kalau nasabah respon langsung kita Ajak jadwalkan virtual. Oh, oke. Ya, seperti, supaya lebih maksimal. Iya, Ini loh Pak peluangnya. Oke. Ini kan Bu E setelah ada respon dari customer, itu kan langsung gue ajak untuk virtual nih. Betul. Nah, jadi ini kuncinya adalah fast respon dari Bu E untuk follow up customer yang mana bisa jadiin peluang saat itu. Nah, terus gimana untuk mengkoordinasi dengan tim itu, selain ke customer dengan tim juga kan ini kan bicara Bu E ini bisa mendapat posisi ini juga kan pasti kerjanya tim juga dong. Tim Nah, juga, koordinasinya betul. gimana Bu E? Kalau WFA ini kita ya seperti itu. Kalau menjadwalnya kita jadwalkan dengan staff-staff kita dengan meeting Zoom. Biasanya dikasih waktu dijadwalkan. Kalau untuk dengan staff-staff ya, kita jadwalkan biasanya itu sore. Setiap hari? Setiap hari. Oke. Minimal sekali untuk meeting Zoom dengan Untuk koordinasi staff, gitu untuk ya. koordinasi. Apa kendalanya di sini kita musyawarahkan. Terus apa planning ke depannya, apa yang akan dilakukan untuk besoknya. Jadi planning untuk besok dan evaluasi di hari itu. Betul. Meskipun di rumah tetap koordinasi sore hari, evaluasi hari itu Betul. udah ngapain aja. Betul. Jangan sampai rebahan terus nggak inget Nggak kerjaan ingat, gitu. betul. Betul. Iya. Oke, luar biasa Bu E. Nah, tapi itu kan secara teknisnya Bu E. Kalau bicara secara personal nih Bu E, pribadi nih ya, kan tadi udah bicara prinsip kan Bu E harus break pendapatan dan juga jenjang karir. Betul. Tentunya kan nggak semudah itu ya Bu E. Pasti ada cerita di balik perjuangan Bu E ya kan, sampai mendapatkan best of the best ini. Tentunya ada faktor X yang mungkin Bu E sudah lakukan tapi teman-teman belum lakukan. Kan ada juga yang bicara mungkin mindsetnya gini, kok saya udah kerja banyak tapi kok aku belum dapat hasil, perasaan saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Nah, mungkin ada sesuatu yang teman-teman gak lakukan, Bu E udah lakukan. Secara teknik kan tadi Bu E lakukan virtual, tapi mungkin dari personal Bu E sendiri apa nih selain koordinasi dengan tim, apalagi yang Bu E lakukan selama 2020? Kalau yang itu Bu E lakukan di sini kan kebanyakan kalau kita sudah bertemu dengan customer ini kan ya, rata-rata mereka kebanyakan pasti untuk pertama belum tertarik rata-rata. Nah, disinilah Bu E selalu jalanin, siapa yang belum tertarik, inilah personal kita jalannya ya. Kita lakukan personal. Dari personal itulah yang nanti kita akan dari customer yang
orang lain mungkin ditinggalkan ya. Dapat satu appointment dengan Customer, customer, betul. lalu responnya not interest, tapi Bu E lihat ada peluang di situ, Bu E masuk ke personality-nya. Betul. Jadi masuknya personal approach ke customer Iya. ya. Jadi nggak langsung ditinggalin. Nggak langsung ditinggalin. Kadang kan orang ya udah deh Udah gitu deh, deh nggak ya. tertarik ya udah bye gitu. Betul. Tapi kalau Bu E siapa tahu bisa gitu. Betul, dan di sini intinya kuncinya seperti itu sih ya, karena kebanyakan customer kalau belum tahu sistem di sini mungkin rata-rata pasti pertamanya pasti belum tertarik. Karena customer itu kan membentuk trust itu nggak langsung satu kali pertemuan ya Bu Betul. E. Aha. Perlu adanya kenalan, tak kenal maka tak Tak sayang. sayang. Kalau nggak Benar. sayang maka nggak cinta. Betul. Ya nggak sih Bu E? Betul tuh. Jadi kenalan dulu dengan produknya, mungkin kenalan dulu juga dengan Bu E-nya. Iya, Karena kan betul. pasti gak hanya dilihat dari peluang, tapi kan dilihat dari kredibilitas konsultannya, yaitu Bu E sendiri dan perusahaannya. Kenalan dulu. Jadi Bu E memang kalau bisa dibilang ini the power of personality-nya Bu E bisa masuk ke karakter customer sehingga mereka membentuk kepercayaan, akhirnya bisa banyak lah mungkin. Karena kan best of the best ini teman-teman diambil dari mana ya, pastinya bukan hanya dari Bu E ini appointment ataupun investornya jalan dengan sesuai SOP, tapi bukan hanya SOP aja, tapi dibicara hasil dari new investor yang dikatakan terbesar ya dari pencapaian bisnis Bu E selama tahun 2020. Makanya ini kita lagi belajar strateginya biar kita contek pemirsa caranya, sehingga 2021 kita sama-sama bisa perform lebih baik dari tahun kemarin ya Bu E. Amin. Semoga saya juga bisa jadi best of the best next year. Amin. Jangan tahun ini ya Bu E. Amin. Semuanya bisa. Pasti bisa ya Bu E, Iya. asalkan ada kemauan. Betul. dengar-dengar juga Bu E katanya acara Best of the Best ini akan diselenggarakan di Bali ya. Iya betul. Aku juga pengen Iya. ikut. Ini ya. Ini berarti Bu E udah pernah ke Bali belum sih? Sudah. Oh sudah, berarti ini berapa kali? Ini kedua. Oh kedua kali. Ini yang perlu diingat nih. Apa nih? Yang namanya ke Bali itu saya sudah waktu itu kepengen banget. Tapi di sinilah saya bisa tercapai dengan tidak bayar ya, gratis. Gratis. Betapa senangnya ya. Intinya seperti itu. Saya tuh bermimpi ke Bali dulu. Oh dulu Bu E pengen ke Bali. Betul, jadi kenyataan coba. Dan Ayo. tentunya ke Balinya bukan hanya liburan, Iya, tapi karena betul. membawa prestasi loh Iya, teman-teman. betul. Jadi memang Bu E ada rencana pengen ke Bali, ternyata dapat kesempatan ke Bali dalam acara rangka Best of the Best Gala Dinner nanti ya. Betul. Jadi teman-teman kita Best of the Bestnya bukan di kantor, mohon maaf, kita Bali sambil mantai ya kan. Aku jadi pengen ikut. Aku juga apa aja, aku jadi MC juga di sana, boleh gak sih? Boleh dong. Aduh, ya teman-teman, kalau di sini kita lihat ya, sebenarnya seru juga ya Bu E kalau kerja di Best Profit sendiri, bukan hanya kita ngejar bisnis, harus berprestasi, tapi juga Bu E happy ya dalam menjalankan Betul. pekerjaan ini tentunya. Karena kita kalau nggak cinta sama pekerjaan kita pasti nggak all out loh kerjanya. Teman-teman mungkin udah lihat nih pengalaman Bu E dan cara-cara kiat-kiat Bu E sehingga jadi best of the best. Nah, mungkin ada pesan, saran, motivasi atau apapun itu yang mau Bu E sampaikan khususnya untuk teman-teman yang saat ini mungkin lagi fighting juga, lagi bekerja, mungkin lagi ada yang lagi down ataupun lagi aduh jenuh nih. Nah, kira-kira pesan Bu E mungkin akan menggemparkan semangat teman-teman yang lagi nonton saat ini. Iya, oke. Teman-teman, dan khususnya di God 8 ya, Bu E kan tinggal di God 8 nih. Oh, tim God 8. Bu E mohon maaf kurang dekat Bu E. Oh, iya, Nah, iya. nanti pesannya nggak nyampe ke teman-teman. Gitu, Oke. iya. Khususnya God 8 ya, semangat tinggi. Bu E ini contoh, umur Bu E sudah tidak muda tapi semangatnya muda. Sama kalian yang lebih muda itu harus semangatnya lebih dari Bu E ya. Di sini kerja dan fokus, pasti akan ada hasil. Intinya itu aja ya, fokus aja dan kerja. Itu aja, dan semangat kalian, semangat para pemuda, para apa yang pada masih Semangat muda ya. 45. Ya, lebih harus deh. Kalau saya semangat 45 ya. Kalau yang muda-muda lebih dari 45 ya. Nah, kita berarti kali 2, 90. Iya, 90, semangat 90. Iya benar. Oke ya. Jadi Bu E ini meskipun ya kita lihat
bukan muda lagi ya. Betul. Biar lebih enak didengar Bu Iya, tidak betul. muda lagi pemirsa, tapi semangatnya tetap seperti kita yang masih muda. Betul. Jadi Bu menyampaikan pesan untuk teman-teman semua, khususnya tim Bu ya di Go 8. Mungkin Bu mau dada-dada buat Go 8. Halo. Jadi tetap jaga semangat dan fokus, karena nggak hanya kerja semangat aja, tapi kalau kamunya nggak fokus ya Betul. yang ada badannya Melenceng di ya. sini, jiwanya dan mindsetnya, pikirannya lain ya. Betul. Fokus itu kan bicaranya spesifiknya adalah fokus dalam melakukan pekerjaan yang sedang kalian lakukan saat ini. Kadang kan sekarang fokus yang banyak nih, aku juga sering Bu sekarang fokus, besok galau, besok fokus lagi. Nah ini ada yang penting konsistensinya ya, fokusnya Betul. cuma sehari Bu besokannya udah galau lagi. Jadi Nggak boleh kalau iya seperti nggak boleh ya Bu ya, berarti Iya. harus konsisten ya Bu Betul. fokusnya harus setiap hari. Nah Iya. dengar teman-teman, jadi jangan sampai fokusnya cuma semangat sehari aja tapi besokannya galau lagi ya. Jadi itu teman-teman ya pesan dari Bu Nah kebetulan Bu ini ya, kalau bisa bicara usia sebenarnya bukan masalah di perusahaan kita. Di bisnis ini nggak ada patokan usianya harus berapa, tapi yang dilihat adalah performancenya, kegigihannya, kemauannya, dan kerja kerasnya tentunya ya Bu Oke, Bu terima kasih banyak sudah datang dan mampir ke ruangan podcast yang luar biasa ini. Tadi sempat deg-degan loh Bu gimana ya nantinya, gimana? Gak masalah, karena kan kita ngobrol santai, mau belajar bareng-bareng, mau sharing supaya teman-teman yang di rumah juga bisa melihat perjuangannya bagaimana sih, dan bisa mencontoh supaya kita bisa sama-sama dapat hasil yang besar juga ya Bu Terima kasih ya Bu udah datang di podcast kita. Next kita ketemu lagi mungkin tahun ini Bu bisa best of the best lagi. Amin. Ya, semoga saya juga tertular rezekinya Amin. dan jiwa mudanya. Oke Bu makasih banyak Bu sehat selalu ya. Terima kasih Nyai. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Bu nih mengenai strategi dan cara-cara Bu bisa jadi best of the best di PT Best Profit. Kebetulan kita sengaja hadirkan beberapa teman-teman karyawan PT Best Profit yang berprestasi di podcast kali ini. Kenapa? Karena supaya kita bisa sharing dan belajar bareng, tentunya buat kita bisa lebih termotivasi dan memperbaiki mungkin cara kerja kita agak kurang maksimal. Mungkin dengan adanya hadirnya narasumber yang sudah membuktikan hasil yang cukup besar, kita bisa mencontoh ya. Siapa tahu kita juga bisa mendapatkan hasil yang besar juga. Karena kan bagaimanapun bukan hanya sekedar pekerjaan yang hanya kita lakukan seperti rutinitas, tapi kita harus ada goals, harus ada tujuan, harus ada pencapaian yang harus kita kejar. Karena kalau nggak ada goals yang mau kita kejar, udah pasti kerjanya santai. Jadi kita udah harus punya tujuan yang luar biasa, dan kita ini udah ada contohnya. Jadi kita tinggal ikutin dan kita tinggal improvisasi aja. Ya, oke teman-teman, semoga podcast yang ketiga kali ini lebih seru dan menarik dan lebih wow lagi. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe YouTube channel kita, di subscribe sekarang juga. Kalau enggak, saya doakan kamu jomblo seumur hidup ya. Pokoknya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe sekarang juga, like dan share teman-teman ke semua platform sosial media. Dan jangan lupa kita selalu mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak asal dengan jaga jarak dengan dirinya. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kali ini, semoga bermanfaat, dan besok kita akan ketemu lagi di next episode podcast keempat. Pastinya kita akan mengundang narasumber yang lebih spektakuler dan pasti akan lebih menghadirkan informasi-informasi yang menarik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di next episode bersama aku Nyai. Bye bye.